Ini kayak ada seperti tangan dari dalam nih meminta tolong, kayak mau menggenggam tangan saya begini, dia dari sini. Ini udah mulai banyak yang melihat kita nih dari atas itu. Jadi dia kayak, nah gini sambil memegang-megang rambutnya begini. Menyusuri kawasan Tangerang, Provinsi Banten, ada sebuah gedung milik pemerintah daerah yang sudah lama dibiarkan kosong. Di halaman gedung tersebut juga menjadi tempat parkir mobil-mobil bekas kecelakaan. Gedung tersebut nampak terlihat seram, bahkan dari luar. Terlebih, terdapat pohon beringin besar yang sulur-sulurnya masuk hingga ke dalam gedung. Tapi, benarkah gedung tua ini dihuni Ratu Ular sebagai siluman utama? Dan mengapa ada mobil bekas kecelakaan yang mesinnya bisa menyala sendiri? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menyisir salah satu sudut kota Tangerang, bertemulah sebuah gedung milik pemerintahan daerah yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Menjadi gedung tua yang kosong secara kasat mata. Tak pernah ada tanda-tanda kehidupan di sini. Meski secara tak kasat mata ada aktivitas gaib yang sangat riuh, terlebih di pelataran halaman yang dijadikan sebagai tempat pembuangan mobil-mobil rusak bekas kecelakaan. Dari kawasan angker inilah ditengarai sering muncul makhluk halus yang menampakkan wujudnya. Kami berdua saat ini sedang berada di sebuah gedung yang terbengkalai di daerah Tangerang, di mana di sini adalah tempat untuk mengumpulkan mobil-mobil bekas kecelakaan. Dan mitos yang ada di sini bahwa mobil yang ada di sini yang bekas kecelakaan itu sering dilihat penampakan oleh warga sekitar. Nah, ini sebelum kita melihat langsung ke arah mobil yang sering terjadi gangguan, Panglima pantau suasana di sini kayak apa sih, Panglima? Sesampai saya di sini, saya udah ngeliat sih di seberang sana itu memang ada anak kecil tiga orang makhluk astral. Dia suka jahil tuh, ngidupin mobil, matiin. Jadi dia suka jahil. Namanya anak-anak ya, anak-anak makhluk astral itu kan kayak penasaran, jadi mainannya gitu. Tapi banyak sih sosok-sosok lainnya lagi yang saya lihat nih. Ini sudah berasa banget ya hawa pergantian antara siang dan malamnya ini udah mulai seperti terbangun dari peristirahatan mereka semua ya. Mobil-mobil ringsek dengan tubuh remuk seperti menyaji pemandangan tragis yang penuh kepiluan. Dan lewat mata batinnya, Panglima Langit memang melihat ada kepiluan itu. Hawa nelangsa diperlihatkan dari sosok-sosok gaib yang sering mewujud tiba-tiba di atas mobil yang rusak. Sementara itu, sosok lain yang sering jahil membuat mobil yang lama sudah rusak tiba-tiba menyala dengan sendirinya.
ini parah banget Panglima, sampai gepeng mobilnya nih. Katanya ini dulu korban dari mobil hijau yang sana tuh yang kontainer tuh. Ini mobil truk bawa tanah yang pernah kejadian viral, ketiban sama truk beserta tanah-tanah langsung menimbun mobil ini ya. Ini memang yang saya lihat sih dari tempat kejadian itu sendiri juga udah angker. Di situ memang kayak sering memanggil orang untuk terjadi insiden-insiden kecelakaan selalu di daerah itu tuh. Nah, ini termasuk mobil yang naas. Kalau dalam ilmu kebatinan ada besi yang kalau kita bilang itu kurang baik. Kurang baik artinya kayak bisa mengundang kecelakaan. Karena setiap benda yang diciptakan Tuhan itu kan punya sifat, punya energi. Ini termasuk besi yang saya lihat ini naas ya, naas dan mengalami insiden kecelakaan yang sehingga yang parah menewaskan semua penumpang yang ada di dalamnya. Itu yang saya lihat. Dan semenjak mobil ini di sini, saya ngerasakan ini selalu berdiri sosok seorang perempuan berbaju putih, rambutnya panjang sekali, seperti dia terus menangis. Tapi yang uniknya itu, tangisannya itu seperti ada tetesan darah gitu dari matanya. Yang saya rasakan seperti itu, terus seperti memanggil, meminta tolong. Dan ada anak kecil juga nih di sini, 2 orang yang saya rasakan. Di sebelah mana tuh Bang Ini Bima? kalau malam dia suka duduk di sini. Di setirnya itu banyak sekali darah. Di setirnya, oke. Dari sini mungkin bisa kelihatan. Di setirnya masih ada bercak darah tuh yang mulai mengering. Nah, mobil inilah yang sering tiba-tiba nyala sendiri mesinnya, sehingga membuat warga di sekitar sini ketakutan. Secara umum, Panglima Langit memang merasakan hawa yang tidak nyaman di gedung tua yang ditinggalkan itu. Ada energi negatif yang seolah menyerap seluruh kekuatan batin mereka yang berusaha mendekatinya. Semakin masuk ke dalam gedung, hawa tidak nyaman sangat kuat menerpa. Apalagi saat Panglima Langit mendeteksi ada siluman ular yang seperti menjadi penguasa utama kawasan tersebut. Ini gedung sudah sangat tua, yang saya lihat ini hawanya itu benar-benar menyerap energi. Yang saya rasakan itu kayak ini udah mulai gelisah nih. Malu-malu astralnya di atas gedung ini udah mulai gelisah. Jadi ada gondoruo juga, ada kuntilanak juga yang suka terbang nih dari satu gedung ke gedung yang lain yang saya lihat. Di situ saya melihat ada sosok siluman harimau ya, di situ siluman harimau putih. Di sudut sananya itu ada kakek-kakek pegang tongkat berjubah putih. Perempuan sejenis kuntilanak ini lagi berada di dalam mobil ini. Dia sendiri di sini. Depannya ada kayak makhluk astral Pak Tua. Seperti lagi bermain mengemudikan mobil ini. Jadi anehnya nih Pak Tua ini lagi nyetir tapi penumpangnya kuntilanak. Penumpangnya kuntilanak 1 orang di sini ya. Itu seperti itu yang saya lihat barusan. Oke pemirsa, kita coba ke sana. Menyusuri lebih dalam lagi, suasana terasa semakin tidak nyaman. Tim Ganjil Misteri merasakan ada terpaan hawa permusuhan. Tapi benarkah Panglima Langit juga dilempari rantai agar tidak melanjutkan penelusuran? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di sebuah aula, yang pertama terlihat adalah ruang kosong yang pengap. Ruangan ini
paling mudah ditemukan karena memang ada di bagian depan gedung. Tapi secara tidak terlihat, aula tersebut penuh dengan kehidupan mistis. Panglima Langit mendeteksi sedang ada pertemuan anak-anak kecil yang seperti sedang mendengarkan penjelasan dari seseorang yang disinyalir sebagai guru mereka. Di sini seperti ramai sekali aktivitas anak-anak dan seorang guru. Jadi ada seperti bayangan saya di sini ada seperti seorang guru lagi mengajar murid-muridnya. Jadi di sini nih kayaknya bangku banyak sekali, ini ada ratusan murid di sini yang sedang mendengarkan seorang gurunya yang lagi menjelaskan. Tapi sosoknya sosok astral. Sebenarnya masyarakat di sini yang saya lihat itu suka udah sering mendengar ya. Mereka mungkin cuek ya. Tapi memang ya maklum lah namanya gedung yang tua yang kosong ya, itu pasti akan dihuni makhluk-makhluk astral. Ini udah mulai banyak yang melihat kita nih dari atas itu. Tapi penampakannya itu nenek-nenek tua, terus berjalan ke arah sana. Jadi begitu saya lihat tadi dia kayak menghindar, langsung pergi ke arah sana, kayak nggak mau dideteksi ya keberadaannya. Dia langsung kabur dari arah sana. Coba kita akan kejar dia ke sana. Kita akan telusuri siapa nenek-nenek tersebut. Melangkah ke tempat selanjutnya, yang pertama terasa adalah tiupan angin permusuhan. Ada kekuatan tak terlihat yang sedang berusaha menghalangi penelusuran tim ganjil misteri di kawasan tersebut. Berbagai perwujudan mulai terlihat, apalagi saat memasuki lantai 2 gedung tersebut yang dihuni oleh banyak makhluk halus. Nah ini di situ ada saya lihat sosok kepalanya botak, pakai anting. Ini jenis jin tomang. Posisinya di situ. Ini hawanya berasa banget ya. Jadi penghuni di sini kayaknya seperti nggak terima nih kedatangan kita. Jadi mereka kayak seperti menyusun kekuatan, beramai-ramai ingin menyerbu saya yang saya rasakan. Jadi kayak melihatkan taringnya ada sekitar 13 sosok campur-campur ya, termasuk siluman harimau, siluman ular, kutu hijau, jin tomang, itu ada beberapa jenis di situ. Termasuk jin peminum darah yang sejenis vampir yang saya rasakan ini. Jadi di sini hawanya terasa udah mulai sangat panas. Di situ juga udah mulai ada penampakan badan tanpa kepala. Itu di sana yang saya lihat. Nah itu dia lagi mengarah kemari. Itu di badannya dari bagian leher ke bawah yang tanpa kepala tadi berteteskan darah-darah yang saya rasakan. Nah ini saya udah mulai merinding ya yang saya rasakan ini ya. Ini ada gundurwo gede banget setinggi gedung ini. Jadi kayak jenis raksasa tuh besar berbulu, kukunya panjang banget, kukunya aja ada sekitar 1,5 meter. Itu berdiri di situ. Nah, Apa dia terganggu dengan kedatangan? iya, pasti mereka akan terganggu. Dengar ya. Oke, kita lihat. Allahu Akbar. Ini sini siluman ular besar banget. Ini besar banget berputar dia di sini badannya. Dia seperti kayak bertapak, saya lihat di sini. Dia sudah cukup lama di sini ya. Ini siluman ular, ratu ular. Ini akses dia sering menuju ke arah sana. Penelusuran terus berlanjut bersama malam yang semakin larut. Panglima Langit tiba-tiba ambruk karena kakinya seperti tidak bisa digerakkan. Tapi itu hanya sesaat karena memang ada yang melempar rantai agar dirinya tak melanjutkan penelusuran lebih jauh.
sini dahulu kalanya itu saya melihat ada dua perkuburan manusia yang ada di sini. Itu saya rasakan. Sebelum dibangun gedung ini sebelum ya? dibangun gedung ini. Dan ini rawa-rawa dulu. Ayo kita coba ke sana lagi. Di sini saya merasakan ada bau amis darah. Aduh, Ini bayangan saya di dinding-dinding ini nih kayak ada ceceran darah. Di dinding-dinding ini kayak ada ceceran darah. Allahu Akbar. kenapa Panglima? Tadi ada yang coba mengikat kaki saya dengan rantai ya. Astagfirullahaladzim. Tadi ada gondoruo dari sana melempar rantai ke kaki saya supaya kita tidak meneruskan penelusuran kita. Ini kuping saya sudah merasa berdengung, sudah mulai merasa berdengung karena dia tidak senang kita hadir di sini. Agak panas ya kuping. Iya, Iya, kamu feeling ini apa? Feeling panas. Iya, Mas. Panasnya terngiang-ngiang Sensitif gitu kamu ya? Iya. Lantas, benarkah ada ruangan yang terdapat sosok wanita bermata satu? Hingga tidak ada yang berani masuk ke dalamnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Di sebuah sudut yang tidak terlalu lebar, suasana terasa sangat mistik. Hawa metafisika yang kuat menjuntai bersama akar-akar berinting yang menerobos gedung, membuat semacam tirai mistis. Disinilah Panglima Langit melihat kuntilanak merah sering bermain-main meski dalam suasana sendu. Dia suka bergantungan, tapi demikian juga sosok kuntilanak. Saya menganggap ini seperti rambutnya. Jadi dia kayak di sini dia suka begini. Jadi dia kayak gini sambil memegang-megang rambutnya begini. Jadi seolah-olah itu ini rambutnya. Itu wajahnya itu sambil mengeluarkan air mata darah sambil membelai-belai rambutnya seperti ini di pepohonan ini. Nah, ini saya rasakan sekali nih. Tapi dia punya pasangan di sini. Pasangannya itu genderuwo. Genderuwonya sangat tinggi, besar, ke atas, hitam. Dan di sini juga tuyul itu suka bermain. Dan sampailah penelusuran di tempat yang paling berbahaya. Ada semacam ruangan yang semua orang dilarang mendekat, apalagi memasukinya. Di sini, Panglima Langit mendeteksi ada wanita dengan satu mata yang mengeluarkan aura jahat. Kawasan inilah yang memang menjadi pusat mistik dari gedung tua yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Panglima misi dulu biar Itu ada dua orang nenek-nenek yang lagi berbincang-bincang mereka. Tapi mengarah ke sana. Merinding apa? Sangat tua, satu pakai tongkat, satu tidak. Tapi yang satu seperti sakit, saya lihat dia napasnya ngos-ngosan. Lalu kita dekatin. Yuk. Awas, agak depan nanti disorong ke belakang. Aduh. Berbahaya. Astagfirullahaladzim. Mungkin di sini sebenarnya ratu ular yang saya bilang katakan tadi. Tapi yang berdominan bergentayangan itu ya kuntilanak merah tadi. Perempuan matanya satu. Di mana titiknya? Sini Panglima. Dia suka berdiri di sini. Ini memang akses rumah dia yang luar biasa. Ini saya udah mulai merasakan
berdiri ya belum rumah saya. Ini hawa di sini udah mulai seperti ada perlawanan energi yang sangat kuat. Kuping saya udah berkali-kali dari tadi berdengung ya. Ini ada gelombang frekuensi yang seperti ingin menyerang dan tidak menerima. Jadi anggapan dia tuh seperti kedatangan saya ini menantang mereka gitu. Seperti itu. Allah. Allah. Ini memang titik pusat sentral astral yang paling kuat itu di sekitar sini. Jadi ini kayak ini lantai paling atas ya Bang? Jadi semua makhluk yang berada di gedung ini, inilah sentral tempat mereka komunikasi. Ini istana jin, istana kerajaan jin sini udah berdiri di sini, sangat megah, sangat tinggi. Atasnya itu kayak ada kubah saya lihat di atas sini. Nah, itu yang saya rasakan begitu. Ini padahal di tempat terbuka ya, tapi ini hawa panasnya ini luar biasa. Sesungguhnya, gedung tua milik pemerintah daerah Tangerang itu memang terlihat masih megah. Namun, sudah lama ditinggalkan hingga dikuasai oleh kawanan makhluk halus yang tidak semua memiliki aura positif. Inilah yang kemudian sering memunculkan gangguan-gangguan mistik yang dirasakan sejumlah orang yang mendekat atau melintasi kawasan tersebut. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.